Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, First Education Medan. Di video kali ini kita mau melanjutkan pembahasan soal-soal tentang stoikiometri reaksi, yaitu uji pemahaman diri soal nomor 101 sampai dengan soal nomor 104. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya, silahkan cek linknya di bagian deskripsi ya. Kita mulai. Nomor 101. Nah, topik dari nomor 101 ini adalah tentang hidrat. Ya, nah hidrat itu adalah zat padat yang mengikat beberapa molekul air sebagai bagian dari struktur kristalnya. Jadi, contohnya adalah di sini. Ada sebanyak 1 gram hidrat tembaga 2 sulfat. Ya, artinya kita ada tembaga 2 sulfat di sini dan dia ada nempel beberapa molekul air, H2O-nya. Nah, beberapanya itu adalah X. Kita tidak tahu X ini berapa biji, ya. Nah, jadi kita tahu secara keseluruhan ini adalah 1 gram, sesuai dengan info soal, ya. Nah, lalu katanya dipanaskan hingga semua air kristalnya menguap. Zat padat yang tersisa adalah 0,64 gram. Ditanya tentukanlah rumus hidrat tersebut. Oke, nah cara kerjanya adalah kita tahu bahwa zatnya berbentuk CuSO4X H2O dan ini dipanaskan. Nah, kalau dipanaskan, logikanya adalah ini akan terpecah menjadi CuSO4 dan XH2O. Oke, jadi ini akan putus menjadi CuSO4 dan XH2O. Lalu sesuai dengan info soal, ini semuanya adalah 1 gram dan CuSO4 yang tertinggal adalah 0,64 gram karena H2O-nya akan menguap ya, karena kan dipanaskan. Nah, terus kita harus tahu bahwa CuSO4 di sini MR-nya 159,5. Oke, nah langkah selanjutnya kita hitung molnya berapa. Berarti kan tinggal ambil gram per MR. Nanti dapat 0,004 mol. Nah, lalu kita bisa menghitung gram dari airnya. Mengapa? Karena kan eh, ini adalah massa totalnya terpecah menjadi 0,64 gram, maka otomatis H2O-nya pasti sisanya, yaitu 1 kurang 0,64 sama dengan 0,36 gram. Nah, kita tahu MR dari H2O kan 18 ya. Jadi, molnya tinggal dibagi aja dengan 18, nanti dapat 0,02 mol. Oke, nah selanjutnya kita tinggal bandingkan saja molnya. 0,04 ini kita bandingkan dengan 0,02 ini. Oke, nah semuanya kita kali 1000 dulu. Menjadi 4 banding 20, lalu semuanya kita bagi 4 menjadi 1:5. Nah, sesuai dengan ketentuan bahwa perbandingan mol ya itu pasti sama dengan perbandingan koefisien. Artinya apa? Artinya kita tahu di sini pasti koefisiennya 1 dan ini koefisiennya pasti 5 sesuai dengan ini ya. Maka ketahuan langsung X-nya adalah 5 dan rumus hidratnya berupa CuSO4 5H2O. Ya, demikian saja cara kerjanya. Nah, lanjut ke soal nomor 102 ya. Hitunglah volume larutan natrium hidroksida 0,1 molar yang diperlukan untuk mengendapkan ion magnesium yang terdapat dalam 100 ml larutan magnesium klorida 0,1 molar. Oke, nah kalau kalian pertama kali mengerjakan soal ini pasti bingung. Nah, maksudnya apa? Mengendapkan ion dari magnesiumnya ya. Jadi, tidak usah bingung. Kita lihat saja zatnya ada apa. Ada natrium hidroksida, berarti ada NaOH ya. Ini NaOH-nya. Nah, lalu direaksikan aja dengan magnesium klorida, berarti berupa MgCl2. Oke, jadi NaOH ditambah dengan MgCl2 menghasilkan, nah kalian tinggal putar aja OH ini dengan Cl-nya. Jadi OH-nya dan Cl-nya kita putar, berarti sekarang Na dan Cl-nya digabung menjadi NaCl dan OH dan Mg digabung menjadi MgOH 2 kali. Ya, nah waktu menggabung itu kalian harus ingat ya bahwa Na itu kan plus dan Cl minus berarti sudah imbang, maka bisa menjadi NaCl. Oke, nah lalu Mg kan 2 plus ya, ketemu dengan OH min, maka ini harus kali 2 supaya menjadi MgOH 2 kali. Oke, nah ingatlah bahwa muatannya harus setara.
Oke, nah jadi reaksinya sudah kita tulis di sini ya, dan langsung kita setarakan. Jadi reaksinya 2NaOH tambah MgCl2 menjadi 2NaCl tambah MgOH 2 kali. Nah ingat ya, harus setara, karena koefisiennya kita akan pakai untuk menghitung mol yang ditanya. Oke, nah terus kita tahu bahwa di sini, NaOH-nya ada 0,1 molar, tapi volumenya kita tidak tahu. Nah, kita misalkan saja volumenya X mililiter. Oke, maka molnya itu adalah volume kali molar, berarti 0,1 X milimol ya. Perhatikan di sini milimol karena di sini mililiter. Nah, sedangkan MgCl-nya sudah tahu volumenya 100 dan molarnya 0,1. Jadi kita kalikan saja. Molnya 100 kali 0,1 adalah 10 milimol. Oke? Nah, terus ini kita tidak perlu MBS ya, karena dari info soal itu kita tahu bahwa dua-duanya pasti habis ya. Karena dia tanya ini harus berapa supaya ini bereaksinya habis. Oke? Artinya kita tinggal pedoman saja dari sini, ini menjadi pedoman kita saat 10 milimolnya, lalu kita cari di sini molnya berapa menggunakan rumus ini. Berarti koefisien yang ditanya 2 per koefisien yang diketahui 1 kali mol yang diketahui yaitu 10. Ya, jadi kita dapat, oh di sini molnya harus 20 milimol. Dan sebelah atas kita sudah tahu molnya 0,1 X. Artinya apa? Kita samakan saja. 0,1 X sama dengan 20, maka dapat X-nya adalah 200 mililiter. Oke, nah itulah yang ditanya berapa volume natrium hidroksida. Selesai ya untuk 102. Kita lanjut ke 103. Sebanyak 2 gram logam alkali tanah. Nah, ingat kalau alkali tanah itu berarti dia pasti nanti bermuatan 2 positif karena dia dari golongan 2A. Ya, dilarutkan dalam asam klorida menghasilkan 1,2 liter gas hidrogen. Nah, dari kalimat pertama ini kita sudah tahu pasti dia ada suatu logam yang golongan 2A kita reaksi dengan HCl. Oke. Nah, menjadi LCl2. Mengapa? Karena L-nya 2 pos, sedangkan Cl kan min, berarti Cl-nya harus kali 2. Dan dihasilkan lagi hidrogen ya, gas hidrogen sesuai dengan kata soal. Oke, nah lalu kita harus setarakan ya, karena di kanan ini Cl-nya 2 kali, berarti di sini harus 2 HCl, dan yang lainnya sudah setara. Ini koefisiennya 1, biasanya 1 kita tidak tulis ya. Nah, terus dari info soal logamnya 2 gram, dan hidrogennya 1,25 liter. Oke, nah baru kita baca selanjutnya. Pada T dan P yang sama, sebanyak 5,6 gram gas nitrogen mempunyai volume 5 liter. Ya, tentukanlah massa atom relatif dari unsur logam tersebut. Berarti kita ditanya, ini AR-nya berapa? Tuh. Oke, nah kita gunakan info dari kalimat kedua ini ya. Jadi ada gas lain, yaitu gas nitrogen N2, 5 liter. Nah inilah V-nya, dan gramnya 5,6 gram. Ini G-nya. Kita cari molnya, yaitu 5,6 per MR-nya, yaitu 28. Ingat ya, AR dari N adalah 14. Oke, nah ternyata kita dapat molnya 1/5. Oke, nah lalu kita gunakan rumus yang bagian volume ya, yaitu N1 per V1. Nah, ini untuk yang satu. Nah, lalu N2 per V2. Nah, ini untuk yang dua ya. Ini gas pertamanya, ini gas keduanya. Masukkan N1-nya 1/5, masukkan V1-nya 5, dan ini menjadi V2-nya. Oke, nah nanti dapat N2-nya, yaitu 1/20 mol. Oke, nah ini kita masukkan ke sini. Oke, kita masukkan ke sini. Nah, selanjutnya, karena kita sudah tahu mol yang H2, maka kita bisa tahu juga mol yang L. Tinggal gunakan rumus ini. Berarti molnya adalah koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui kali mol yang diketahui. Jadi 1/1 kali 1/20 yaitu 1/20 mol. Atau kalian juga bisa bilang ya, di sini koefisiennya 1, di sini koefisien 1. Jadi koefisiennya sama, maka molnya juga pasti sama. Oke? Nah, terus kita gunakan rumus gram ya. Gram adalah mol kali AR. Gramnya sudah ada 2 gram, molnya tadi kita barusan hitung 1/20 ya. Maka tinggal dapat AR-nya yaitu 40. Oke, jadi pertanyaannya berapa massa atom relatif dari unsur itu? Adalah 40. Jelas ya? Kita lanjut ke soal nomor 104.
Berapa mililiter larutan natrium hidroksida 0,1 molar yang harus dicampur dengan 100 mililiter asam sulfat 1 molar sehingga konsentrasi asam sulfatnya menjadi 0,4 molar. Nah, jadi logikanya adalah ini ada NaOH direaksikan dengan asam sulfat yaitu H2SO4 yang mula-mulanya 1 molar, tapi dia bilang mau asam sulfatnya menjadi 0,4 molar. Artinya apa? Artinya ini harus bersisa, ya. Asam sulfatnya harus bersisa. Oke? Nah, jadi kita tulis dulu reaksinya. NaOH ditambah dengan H2SO4, ya. Triknya adalah ini dan ini diputar aja ya. Berarti sekarang Na-nya ketemu dengan SO4. Ingat Na itu plus, SO4 itu 2 min, maka Na harus 2 kali ya. Na2SO4 plus, nah ini OH dan H menjadi H2O. Lalu kita setarakan ya. Jangan lupa harus disetarakan. Ini 2, ini 1, ini 1, ini 2. Oke, yang satu biasanya nggak ditulis. Saya tuliskan aja nanti untuk hitungannya lebih mudah. Oke, nah lalu infonya kita tuliskan. NaOH tidak tahu berapa mililiter, kita anggap X mililiter, molarnya sudah ada, 0,1 molar. H2SO4-nya sudah ada volumenya, 100 mililiter dan molarnya 1 molar. Oke? Nah, lalu kita hitung mol, ya. Mol untuk NaOH berarti mol adalah molar kali volume ya. Jadi kita kalikan saja X kali 0,1 menjadi 0,1 X. Nah, ini milimol. Oke, nah ini juga kita kalikan aja, ini juga milimol. Jadi kalian harus tahu, oh ini dalam milimol ya. Nah, lalu sesuai yang kita sudah pikirkan tadi, asam sulfatnya harus bersisa. Artinya apa? Artinya NaOH-nya habis, ya. Maka bereaksi dari NaOH pasti 0,1 molar. Karena ini sisanya pasti 0. Oke? Nah, terus berarti kita sudah tahu ya, NaOH bereaksinya 0,1 molar. Selanjutnya, untuk yang H2SO4 bereaksinya berapa? Nah, kita tinggal gunakan rumus yang ini. Oke, yang ditanya koefisiennya per yang diketahui koefisiennya kali mol yang diketahui, maka menjadi, ini kan 1/10 ya, menjadi 1/20 X. Oke, sehingga ini sisanya berapa? Tinggal ambil 100 dikurang 1/20 X milimol. Ya. Nah, lalu dari info soal, ini molarnya, konsentrasinya adalah 0,4 molar. Oke. Nah, sesuai rumus, molar itu kan N per V ya. Jadi 0,4 adalah N-nya kita gunakan yang sisa ini. Oke. 100 dikurang 1/20 X, kita bagi dengan, nah jangan lupa volumenya itu harus dijumlahkan ya, karena ini kan sudah dicampur. Maka kita tulis 100 ditambah X. Oke, nah langkah selanjutnya ini tinggal dikali silang ke atas. Maka kita tulis di sini aja ya, menjadi 0,4 dikali 100 ditambah X, itu sama dengan 100 dikurang 1/20 X. Oke, kita kali masuk yang ini, menjadi 40 ditambah 4/10 X. Sama dengan 100 dikurang 1/20 X. Nah, yang X kita pindahkan ke kiri, sedangkan yang angkanya 40 kita pindah ke kanan. Jadinya 60, ya. Nah, semuanya kita kali 20 supaya penyebutnya hilang. 4/10 menjadi 8X. Nah, ini ini lah ya, bukan kurang. Dan ini menjadi X aja. Sedangkan yang kanan adalah 60 kali 20. Oke, nah ini kan jadinya 9X. Nah, 9-nya kita pindah aja ke kanan. Bagi 9. Maaf. 9 saja, ya. Nah, jadi ini bisa disederhanakan per 3, jadinya 20, maka dapat hasil akhirnya adalah 400/3 mililiter. Oke? Jadi, berapa mililiter NaOH-nya? Yaitu 400/3 mililiter. Oke? Nah, demikianlah pembahasan soal-soal uji pemahaman diri sampai dengan soal nomor 104 ini ya. Semoga penjelasannya jelas. Kalau ada yang kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kalian di bagian komentar. Akan saya jawab secepatnya. Ingat untuk selalu mengulang, selalu belajar dan berlatih, maka kalian pasti bisa.
Silahkan di-like video ini ya kalau kalian suka dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.